gimana? Semua negara yang mindahin ibu kota gagal. Dan negara yang itu pemborosan. Nah, berarti Anda mendoakan kita gagal juga, Bu? Iya, bener. Nah, tidak dong, ya kan? Gagal justru dan nggak perencanaannya itu berhasil. pentingnya di awal, Mas. Dan ini kan udah lama gitu kan. Dan perencanaannya Nggak lama ini dong. Orang wacana kita lama. baru dimulai 2019 terus tiba-tiba ding IKN. Nah, itu nggak tiba-tiba, Mas. Soalnya Itu pembangunan tiba-tiba. IKN ada 5 tahap. Jadi selesainya 2045. Jadi hitung dulu dong. Ini kan 2024 ya. Berapa Iya. tahun lagi, Mas? Umurnya ada berapa nanti? Enggak, tapi maksud gua, Hitung dulu. Nah, Anda juga tidak bisa berhitung. Anda tidak terliterasi dengan baik. Anda tidak terliterasi dengan baik. Goblok energi lu. Hei. Nongkrong lagi dari Will dan Mamot. Baju kita nggak ganti. Cewek cantik nih gua ganti. Cewek cantik dari Kaltim Timur, koordinator konsorsium Gerbang Tara. Apa tuh Gerbang Tara tuh? Kenalan dulu, namanya siapa? To the point banget ya, Mas. Namanya siapa? Oke, kenalin guys, nama aku Ai Natasha, biasa dipanggil Ai. Apa? A-I-E. Oh, Ai. Panggilannya Ai. Oke. Oke, jadi pertanyaan tadi apa itu Gerbang Tara? Tahu kenapa langsung apa itu Gerbang Tara anjir? Lu pengen Saya pertanyaannya langsung. Lu pengen promosi ini ajang promosi. Sentrik. Aduh Ya, anjir. apa diganti Gerbang Tara Tahu. juga? Enggak, maksudnya kesibukan lu apa dulu gitu lo, bridging dulu dong. Lu udah hard selling duluan. Udah hard selling duluan anjir. Oh ya udah kenalan. Ais. Apa Ais sekarang? Oke. Ya, sekarang aku sibuknya sebagai seorang pegiat lingkungan. Jadi aku udah hampir 15 tahun ya jadi pegiat lingkungan dari usia kecil dan bekerja di perusahaan swasta sebagai ya bisa dibilang ahli dalam bisnis gitu ya. Ahli dalam bisnis. Ahli dalam bisnis maksudnya apaan sih? Yang ngerti Ya, gua? tim ahlinya gitu, tim ahlinya. Mas. Oke. Naga kayak kementerian. Naga. Iya, kalau di sini tenaga ahli ya. Tapi katanya di swasta juga perusahaan ada. kan? Di swasta emang ada ya? Oh. Ada dong. Jangan gitu dong. Jadi Tapi terintimidasi. perusahaannya perusahaan tambang. Enggak dong. sangat inline sekali. Bentar, mic-nya Bang Rudan kayak pelan gitu. Ya jadi lu kerjanya di perusahaan. Tapi Iya, pokoknya di perusahaan nggak di rumah lah ya. Jadi wanita independen. Wih. Ini independen sama dengan jomblo apa independen gimana nih? Iya, mirip-mirip lah ya. Oh, terus cerita apa nih Gerbang Tara? Tapi maksudnya gue mau tahu juga sih. Kenapa lu concern sama isu lingkungan dulu deh? Kenapa gue concern sama isu lingkungan nih? Yang pertama karena waktu itu basic pendidikan gue tuh emang nggak di Indo. Jadi gue lahir besarnya tuh di Malaysia, terus sekolahnya di Singapura. Nggak kaya. Tapi beasiswa karena prestasi. Terus? Nah kebetulan sekolah gue tuh emang fokusnya di eco school gitu. Jadi pendidikan utama atau pendidikan karakter dari gue kecil itu emang lebih terpapar ke lingkungan. Jadi udah ngerasa kayak berkontribusi untuk lingkungan itu udah kayak part of DNA gue gitu lah. Gila. Part of my DNA. Mantap. Oh iya kan? Iya Terus? kan? Nah akhirnya karena udah terbiasa dari kecil, misalnya hal-hal kecil gitu kan, milah-milah sampah, terus proses sampah jadi bahan yang baru, terus berkontribusi untuk masyarakat lokal. Akhirnya gue ngerasa kayak passion gue di situ tuh, terus ya sampai sekarang masih gue jalanin gitu. Ya akhirnya yang lu advokasi tuh apa dari hal yang jadi concern lu, terus yang mau lu advokasi apa terhadap Kalau lingkungan? gue sih consumer behavior ya. Oh, consumer behavior. Lebih ke arah behavior consumer itu paling behavior. susah sih ya. Berarti lu udah nggak pakai sedotan plastik, nggak pakai kantong resek gitu-gitu? Kebetulan tidak. Gila keren banget, Cok. Tadi gue diajak minum, makan gitu kan, terus tiba-tiba disodorin ini ya, sedotannya. Iya. Untungnya Tapi masih pakai botol plastik lu. gue nggak buka tadi ya. Dia nggak ini. Dan terima Oh, dia. nggak terima dia. Saya yang minum sih. Iya. Iya. Ini mau parah banget. Oh gitu. Terus apa nih? Nanya lu dong. Gerbang Tara tuh apa sih? Ayo. Aku nggak tahu Gerbang Tara nih. Terus jelasin.
Jadi Gerbang Tara itu sebenarnya Enggak, tapi maksudnya kenapa langsung ke bridging ke Gerbang Tara? Berarti lu adalah siapanya Gerbang Tara dulu nih? Koordinator konsorsium Gerbang Tara. Udah Nah, terus baru diperkenalkan, dikasih gitu tahu ya. Gerbang Tara tuh apa, Kakak? Ah. Ya apa Udah Gerbang bunyi? Tara? Ya udah. Oh, jelasin oke, dah. ya. Biar Yuldan puas. Gerbang Tara itu guys singkatan dari Gerakan Bangun Nusantara. Jadi Oke. kita ini hadir gitu ya untuk menggather lah rakyat Indonesia di dalam sebuah gerakan ini untuk bangun Nusantara, yaitu ibu kota Nusantara. Oh, Nusantaranya tuh bukan secara Indonesia, secara Nusantara, tapi ibu kota Ya Nusantara. enggak, kan kita semuanya dari Nusantara Iya, gitu, Nusantara Indonesia sentris. Oh. Kita bahas Indonesia. soal IKN nih jadinya. Nah iyalah, di tengah para pembuli ada yang menyalakan lilin. Itu adalah Aina Tasya. Iya, jadi saya harus membakar diri Oke. sekarang ya. Berarti ya itu. Ini baru ketahuan nih podcast rezim apa bukan? Wah, makanya Bapak nanya. Bapak kan oposisi IKN. Nah, Bapak nanya nih. Ya itu makanya. Nah, berarti lu adalah orang yang sangat setuju sama IKN dong. Iya iya dong, Pertanyaan. kalau enggak gue nggak di sini kan. Oh iya juga sih. Bener juga, retoris sekali pertanyaan saya. Kenapa lu setuju sama IKN? Pertanyaannya panjang. Wah, nggak apa-apa, Bang. jawab. Tapi ya to the point lah ya. Jadi Ya. sebenarnya kenapa gue setuju? Pertama dari sisi warga Indonesia sendiri gitu ya. Kan kita udah merdeka lama banget nih ya, gitu Betul. ya. 7-9 tahun belum lama, lanjut. Itu udah lama mas, compare tuh. Amerika udah 200 tahun ya kalau nggak salah. sih, iya. Tapi kan kita punya perjalanan hidup masing-masing, begitupun sebuah negara gitu. Jadi banyak banget ketertinggalan yang memang harus kita kejar, dan itu kan membentuk sebuah peradaban gitu ya. Dan menurut aku pribadi dan teman-teman yang juga setuju bahwa perpindahan ibu kota negara ini kan sebenarnya udah lama ya planningnya, tapi baru terwujudkan sekarang. Emang udah lama? Dari kapan? Zaman Iya Soekarno dong. udah ngomong. Kurang belajar sejarah nih mas. Emang tidak terliterasi dengan baik. Coba kita kaji dulu. Emang tidak terliterasi dengan baik. Itu kan cuma wacana. Nah, janganlah kita menjadi seorang wacana yang ayo ketemu, Iya nggak sih, kalau ada. kayak gitu. Iya betul. Emang, aduh. Sekarang saya posisi tidak host. Saya penuntut Aina Tasya. Sadarkan dia. Ya tapi berarti maksudnya lu merasa bahwa lanjut lagi pembangunan ini Belum selesai, Oh, iya, belum. gitu ya. Jadi demi mewujudkan wacana-wacana yang belum terrealisasi Ya, tersebut, ya, ya ini momentumnya gitu loh mas. Jadi membentuk sebuah peradaban baru. Karena IKN kan nggak cuma tentang infrastrukturnya, tapi juga kan tentang SDM-nya gitu loh mas. Gimana sih kita mau jadi negara maju ketika ya banyak perubahan yang ternyata itu secara jangka panjang akan memberikan kita impact atau ruang maju yang lebih besar, tapi tidak didukung pada saat ini gitu. Mungkin karena ya literasinya kurang atau awarenessnya kurang gitu loh. masa sih? Kayaknya emang awareness kita kurang, enggak? Lah, ada buktinya tidak terliterasi dengan baik bahwa Soekarno pernah Enggak, justru bilang karena gue terliterasi dengan baik, negara-negara yang mindahin ibu kota nggak berhasil. Contoh. Makanya Contoh. Putrajaya jadi kota mati. Terus di Afrika Selatan siapa? Gue lupa aja Afrika Selatan. Nah, itu Anda membuktikan Anda tidak terliterasi dengan baik. Anda lupa. Ya kan? Emang Anda tidak terliterasi dengan baik. Hampir Anda tidak terliterasi dengan baik. Gua ada datanya waktu itu. Ada yang bilang gimana? bahwa semua negara yang mindahin ibu kota gagal. Dan negara yang itu pemborosan Nah, berarti tingkat Anda mendoakan kita gagal juga, Bu? Iya, bener. Nah, tidak dong, Mendoakan ya. gagal Justru dan nggak perencanaannya itu berhasil. pentingnya di awal, Mas. Dan ini kan udah lama gitu kan. Dan perencanaannya Nggak lama ini dong. Orang wacana kita lama. baru dimulai 2019 terus tiba-tiba ding IKN Nah, itu gitu. nggak tiba-tiba, Mas. Soalnya Itu pembangunan tiba-tiba. IKN ada 5 tahap. Jadi selesainya 2045. Jadi hitung dulu dong. Ini kan 2024 ya. Berapa Iya. tahun lagi, Mas? Umurnya ada berapa nanti? Enggak, tapi maksud gua, Hitung dulu. Nah, Anda juga tidak bisa berhitung. Anda tidak terliterasi dengan baik. Anda tidak terliterasi dengan baik. buang energi lu. Hei, udah lah, lu mau ngapain? Ini kan meluruskan. Iya. Tadi bilang meluruskan. Iya, tapi ya udahlah. Gitu. Apalah gua, pokoknya intinya lu mau kata apa juga gua gak akan setuju IKN. Itu uang pajak Apa ya? gua. Gak apa-apa, gak Eh, apa-apa. Iya. Justru gue sebagai koordinator konsorsium Ya udah lu yakinkan menampung. orang-orang yang kayak gua gitu kan. Lu yakinkan orang-orang yang kayak gua
Kan ada orang-orang yang kayak lu mungkin. Ya. Oke, kalau lu bilang bahwa akhirnya ini landasan untuk kemajuan bangsa kan. Ya. Gua nangkap intinya itu tadi kan. Kemajuan yang seperti apa yang diharapkan dari situ gitu. Dari terbuang-buangnya anggaran negara yang begitu banyak dan terbentuknya hutang-hutang baru gitu. Ya, nah kan kita tuh selalu banget melihat sesuatu yang sebenarnya kita juga nggak tahu ujungnya tuh sebenarnya jadi atau enggak sih, berhasil atau enggak ya kan. Nah sedangkan pelibatan masyarakat di dalam sebuah pembangunan itu cukup penting gitu loh. Iya. Nah makanya Gerbang Tara itu hadir untuk mengedukasi nih teman-teman, ya kan. Kalau rencana pembangunan ibu kota negara ini ya sebenarnya selain dari sisi yang tadi ya untuk menciptakan peradaban baru, ini tuh ya platform untuk kita menyatukan warga negara Indonesia ini menjadi Nusantara, ya kan? Nggak lagi Jawa sentris, tapi udah jadi Indonesia sentris nih Mas. Karena gini, udah lama nih kita merdeka, udah mau 100 tahun nanti di 2045 gitu kan. Kan wacananya, bukan wacana ya, secara planningnya IKN kan 2045 pada saat 100 tahun Indonesia merdeka, kita tuh udah istilahnya udah peradaban yang baru gitu ya. Sudah Indonesia sentris, nggak ada lagi tuh namanya yang pinter-pinter semua sekolahnya atau kuliahnya di Jawa. Jadi yang di Kalimantan, di Papua masih aja begitu-begitu padahal udah 100 tahun. Itu dulu yang pertama, Mas. Jadi Indonesia sentrisnya nih harus kita bangun dan itu memerlukan tidak hanya keterlibatan warga lokal Kaltim tapi itu seluruh Indonesia gitu. Dan membangun Indonesia sentris kan nggak mesti bangun ibu kota negara, kan bisa aja Ada perspektif Anies Baswedan. Ada perspektif Anies Baswedan. There is Agak kan netizen aja netizen. Masih masa there is another way to achieve that kind of goal gitu menurut gue. Ya coba kita dengar dari sisinya. Dengan cara desentralisasi dengan baik, kan ada tuh dulu menurut gue ide yang sangat brilian walaupun itu keluar dari cetukan seorang cawapres gagal gitu. Saya akan membuat 40 kota seperti Jakarta. Menurut gue itu ide yang lebih brilian, walaupun gue nggak mendukung dia. Gua, ada nyoblos siapa? Enggak, saya nyoblos yang lain. Siapa? Ganjar? Yang baterai HP itu. Bohong. Mendukungnya Ganjar. Jadi bukan. Jadi maksudnya ada cara seperti itu, bikin replikasi aja 40 kota Jakarta, 40 kota yang kayak Jakarta. Itu salah satu ide yang lain. Achieve of. Jadi maksudnya nanti pusat pengetahuan tuh nggak cuma di Jakarta. Gimana Ai? Kalau pusat pengetahuan tuh di Kaltim. Nah, bagaimana Ai? Kalau dari lo Ai, gue moderator sekarang. Pertanyaannya, kalau semuanya jadi kota Jakarta nih, berarti kita menghilangkan identitas lokal dong. Lah, lu tadi ngomong barusan bahwa menjadi Indonesia. Tunggu bentar, dengarkan argumennya Bapak. Dengarkan argumen. Indonesia sentris artinya itu kan secara lokasinya ya kan, lokasinya. Tapi kita harus tahu nih ketika administrasinya itu di tengah, ketika kita mau berurusan yang dari Indonesia Timur, Indonesia Tengah itu semua jauh lebih dekat gitu. Dan kalau kita sekarang itu di Jawa, kan kita secara jarak itu sangat jauh ya. Sedangkan jarak tempuh kita dari Jakarta ke misalnya Papua gitu kan jauh banget ya. Iya, jarak tempuh gini loh. Washington DC itu ada di sebelah barat apa timur? Gue lupa. Nah ini itu ada di ujung banget di Amerika juga. Datanya. Iya. Ada di ujung Indonesia juga dan ujung sebelah sini itu kan juga jauh sebenarnya kalau itu. Tapi mereka mengakali dengan apa? Transportasi dalam negeri murah itu menurut gue bukan satu jawaban kalau masalah lokasi uang. Bisa ditempuh dengan cara lain, dengan cara mempermurah. Nih sekali lagi mempermurah tiket pesawat tuh. Yang dari Papua kalau masih 5 juta ke sini mah, ya kalau dijadiin 500.000 mah pasti banyak juga orang yang Papua akan jadi lebih santai kalau misalnya ngurus apa-apa di Jakarta. Nah pertanyaannya kalau kita udah bangun transportasi, terus kita bangun 40 ibu kota Jakarta. Bukan 40 ibu kota, 40 kota yang setara Jakarta. Setara bukan Jakarta. Kayak Jakarta. Berarti biaya tambah gede. Biayanya lebih gede IKN lah. Di mana? Enggak ya, sekarang perbandingannya di mana? Data itu menunjukkan bahwa ketika kamu bangun IKN sama kamu bangun dengan ya sama kan kita dasarnya tadi yang lu bilang kan, kita membangun sesuatu yang kita nggak tahu hasilnya kayak apa. Kita juga belum tahu gimana hasilnya. Nah karena kita sama-sama nggak tahu, akhirnya kita milih untuk menjadikan semuanya itu di tengah. Ya intinya kita memilih itu. Ya? Intinya kita memilih
itu Saya moderator netral loh. Saya moderator netral loh. Saya moderator netral. Tapi karena nggak tahu, kita nggak tahu, Gua kita ada cari satu jalan pertanyaan tengah, ya kan? Enggak, itu Gitu lah dong. masih belum jadi meyakinkan gue. Oke, pertanyaan lagi, Cok. Tanya Oke, lagi, oke. ini masalah kan lu Like concern I soal said, lingkungan. ya. Itu berapa banyak aktivis lingkungan yang teriak masalah IKN dibangun? Gimana lu menanggapinya? Nah, sekarang kita harus tahu dulu aktivis lingkungannya yang memang aktif sana atau tidak, iya kan? Harusnya kita mendengarkan suara yang memang aktivis lingkungan yang ada di sana gitu. Buset, bukan masyarakat adat di sana menolak semua ya? Ya, denger dulu gitu Oke, kan. Di sini oke. kan ada pro dan kontranya ya. Nah, edukasi di awal itu kan menjadi sangat penting karena masyarakat adat ini again, mungkin secara edukasi formal mereka kurang gitu kan, tapi secara menjaga lingkungan yang fisiknya kelihatan dan mereka udah ratus tahun ada di sana, yaitu menjadi landasan mereka. Nah, ketika ada sebuah pembangunan nggak mungkin dong nggak ada lahan yang dibuka gitu, maksudnya yang nggak, ya maksudnya dijadiin bangunan kan pasti ada yang harus dibuka gitu, sehingga yang mereka lihat, yo fisik hutan gue ini udah nggak ada nih, tapi kan secara orang yang punya pengetahuan atau pendidikan formal, dia justru harus menjelaskan itu di awal sebelum si hutan itu ditebang, misalnya gitu ya, karena kan nanti pasti ada upaya kayak reboisasi dan lain-lain. Nah, itu yang harus dijelaskan di awal. Nah, terkadang ya planning ini yang harusnya tuh di depan harus dimusyawarahkan atau disampaikan ke publik. Makanya literasi publik itu kan sangat penting tentang IKN. Jadi jangan sampai udah jadi si bangunannya terus terekspos di sosial media, ya disitulah orang akan menyerang konten-konten ini dan segala macam. Iya, maksud gue gini lah, taruhlah kita mau buka negara, gue lebih setuju zaman SBY dulu. Gimana tuh Kalau mau di Jonggol udah dekat, udah ada lahannya kan. Jonggol kan waktu itu niatnya kan dekat dari Jakarta, jadi nggak repot. Nah, lo lanjut ngobrol, gua ambil minum ya. Lanjut. Ayo lanjut ngobrol. Lagi dong, Cok. Satu dong. Oh iya. Panas ya? Oh iya, lanjut. Mana gue juga dong. Oh, itu juga. Nih, gimana deh? Iya, maksud gue kan banyak halnya, maksudnya banyak daerah yang akhirnya nggak perlu ngilangin hutan, kan ada daerah lain yang akhirnya bisa nggak dihilangin. Nah, ini yang salah nih. Toh juga. Nggak ngilangin Tadi dulu deh, hutan, bentar. kan? Yang gue pernah dengar, bahkan beberapa orang bilang bahwa ahli lingkungan bilang bahwa tanah yang di-IKN sekarang bukan tanah yang ideal buat akhirnya dibangun satu perkotaan. Kan dari situ aja udah ada kecacatan dari ini apa? Perencanaan dari IKN itu sendiri ya. Yang gimana tuh menanggapinya Anda? Ya, jadi kan memang kalau dari sisi lingkungan itu perdebatannya itu bakalan panjang banget ya kan. Karena memang isu tentang lingkungan itu menjadi isu global. Jadi teman-teman harus ketahui itu. Dari sudut manapun lingkungan itu paling enak ditembak sebenarnya. Angin aja tuh bisa salah, ya kan? Hujan bisa salah, apalagi tanah gitu kan. Jadi semuanya itu pasti banyak yang mengarah ke sana. Tapi kembali lagi gitu, nggak mungkin sebuah negara itu merencanakan hal yang besar tanpa memerhatikan hal tersebut. Tapi mungkin banyak yang harus dipahami bahwa nggak semua orang juga level ilmunya itu setinggi mereka yang di jajaran perencanaan gitu kan. Nah, kalau bicara dari sisi lingkungan gitu ya, kan konsepsi IKN ini dibangun dari sisi konsep sustainable, dan itu udah masuk ke dalam isu global atau dunia kan. Tahu kan ya? Sustainable ya. Nah, aspeknya itu kan ada 3 ya teman-teman. Ada lingkungan, sosial, dan ekonomi gitu. Dari dulu pun masyarakat adat itu sumbernya kan memang dari lingkungannya. Cuman mereka itu tidak terekspos gimana caranya misalnya jadi entrepreneur yang baik dari sisi sosialnya, sehingga mereka ya perputaran ekonominya ya hanya untuk keluarga mereka aja. Jadi secara kapasitas diri seseorang itu ya mereka hanya hidup di sana-sana aja gitu. Nah, pada saat masuk nih pembangunan IKN, ini jatuhnya tuh kayak durian runtuh, mereka bingung ini harus ngapain ya dengan IKN. Terus si hutan yang tempat mereka apa istilahnya tinggal di sana atau mencari rezeki di sana, ini tiba-tiba jadi ibu kota negara, terus mereka harus kemana? Ya itu yang sebenarnya banyak kebingungan yang terjadi, terus mereka juga nggak tahu mau nyampein kemana. Akhirnya ya banyak stigma-stigma yang bermunculan dan jadi puzzle negatif yang digabung semua nih akhirnya. Tapi sebenarnya ini gue beneran nanya nih ya, sebenarnya kalau anak-anak muda di IKN tuh, maksudnya di Kalimantan Timur tuh gimana sih melihat IKN?
pro gimana, yang kontra gimana gitu. Ya. Sebenarnya kalau anak-anak IKN itu sangat-sangat antusias ya menyambut. Yakin lu doang kali yang antusias. Ya, enggak dong. Ya, orang Jatim, Bapak orang Jatim. Biarin orang Jatim ngomong, Bapak orang Jatim, Iya, Pak. maksudnya Jakarta lu doang Timur. yang Ini antusias. orang Kalimantan Timur nih. Enggak, ya. Makanya main Mas. Oh iya. Main. Ya udah bayarin tiketnya ke IKN. Kalau sini buktikan. Ayo, Bos. Ayo bayarin gua ke IKN. Iya, ntar gua ajak lo. Bener ya? Puas. Iya. Gua tagih lo ntar. Tapi belum selesai. Jadi antusiasnya itu lebih banyak ke anak-anak yang memang lebih ke kota ya. Kan kita 10 kabupaten kota. 3 kota, 7 kabupaten. Nah, 3 kota ini pasti menyambut dengan baik karena anak-anak yang ada di sana rata-rata tuh kalau udah SMA atau SMP kadang kalau yang ada ekonominya bagus sedikit pasti minta disekolahkan misalnya ke Jakarta, ke Jawa atau ya gimana lah supaya bisa menunjang masa depan mereka gitu kan. Nah, dengan adanya IKN mereka melihat potensi gitu. Nah, karena mereka udah terpapar dengan edukasi yang baik, terus literasi digital yang baik, mereka jadi melihat gitu kayak oh ini visioner nih si IKN-nya gitu. Tapi ini berbeda dengan yang 7 kabupaten karena again akses komunikasi ke mereka itu susah banget Mas. Misalnya ada pelatihan pun nih, pelatihan yang diadakan oleh siapalah di salah satu dari 3 kota tersebut. Akses mereka itu harus naik klotok. Mending kalau ada uang naik speed, ya kan? Itu jauh banget gitu Mas untuk terjangkau. Jadi agak susah untuk kita bilang mereka itu pro atau kontra karena sebut IKN aja mereka masih bingung. IKN itu ngapain ya? Terus kayak ini nanti IKN bakalan ngasih kita benefit apa? Nah, makanya kita itu di Gerbang Tara itu berusaha gitu untuk setiap kayak klasternya itu punya apa ya literasi yang ingin disampaikan gitu kan. Karena pasti beda kabupaten kota ya anak-anak Kaltim juga nangkepnya itu potensi yang berbeda atau peluang yang berbeda karena kita nggak bisa samain sih sebenarnya Mas. Kalau di sini mungkin Jabodetabek udah satu mindset lah ya gitu ya. Tapi kalau di sana tuh jauh sih Mas. Mau kita tetangga nih sama Balikpapan Samarinda itu aja beda banget Mas. Balikpapan anaknya tipikal anak korporat banget atau anaknya media atau influencer banget gitu ya. Tapi kalau anak Samarinda itu anaknya entrepreneurship banget. Jadi jiwa pebisnisnya itu tinggi. Nah, itu aja udah beda banget tuh Mas. Padahal kita tetangga gitu. Tapi sebenarnya tantangannya tuh apa sih kalau soal IKN selain si masyarakatnya belum terpapar gitu. Sebenarnya apalagi yang kira-kira dibutuhkan masyarakat gitu. Tantangannya ya, kalau dilihat secara Kaltimnya, nggak cuman yang di sekitar IKN ya. Kalau sekitar IKN kan ya Sepaku, Penajam Pasir Utara atau Pasir. Itu sebenarnya akses komunikasinya sih Mas. Jadi karena akses komunikasi di Kalimantan Timur itu kan hanya terbatas di tadi ya kota-kota gitu ya. Sedangkan anak-anak yang di luar dari kota tersebut itu mereka masih sangat kesulitan gitu untuk memanfaatkan atau bisa jadi pengguna media sosial yang bijak. Karena ya pada saat buka TikTok atau buka Instagram yang muncul lebih banyak itu kan yang negatif ya. Negatif tentang IKN. Yang dibaca pertama komentar gitu. Jadi mereka juga nggak tahu apakah ini faktanya betul atau tidak, sehingga ya yang mereka konsumsi apa yang mereka lihat gitu. Itu sih sebenarnya yang pertama. Jadi tantangannya mungkin lebih ke sana gitu ya. Terus yang kedua ya akses yang kita bisa berikan dalam menggali potensinya mereka gitu. Karena potensi di sana ini kan mungkin saat ini tuh masih jadi PR besar ya untuk memetakan strategi yang cocok buat anak-anak Kaltim. Kembali lagi karena di sana ya tadi ya ada yang memang klasternya tuh khusus untuk masyarakat adat. Jadi yang mereka kedepankan itu isu tentang sosialnya atau tentang budayanya. Jadi ya memang harus ada pemetaan yang khusus ke arah sana sih. Enggak apa-apa, gue masih tetap gak setuju. Mau kayak gimana juga gue Padahal gue Gak tetap gak setuju. Ya udah tanya lo Gue mau nanya apa lagi? Oh mungkin dari ini deh. Nih terakhir mungkin nih dari aspek ekonomi. Kan sekarang buktinya kan lu bagaimana menanggapi hal ini bahwa ya IKN saat ini memang sangat membebani ekonomi Indonesia dong, karena kan mau nggak mau ya lu boleh ngomong bahwa akhirnya anggaran negara nggak kepake semuanya nungguin dari investor, tapi toh buktinya investor belum bener-bener ada yang committed dan masuk ke sana, kan berarti
gue percaya, gue bukan percaya, gue menduga mungkin di mata investor bahwa ini value of economic-nya ternyata belum masuk ke mereka dong. Bahkan sampai gue nggak tahu setelah dirubah jadi sewa tanah 190 tahun itu value ekonomiknya udah bisa apa enggak. Nih lu kan juga kerja di corporate kan. Nah corporate kan punya sense akan value of economy kan. Nah sekarang sense of economy corporate ini belum ada yang melihat hal itu nih. Gimana lu menanggapi hal itu? Jadi Kalau ini misalnya- sisi corporate dalam negeri Enggak, atau maksudnya gue internasional? ya apapun dalam negeri maupun internasional sense-nya tuh mereka belum masuk akhirnya kan. Enggak. Sejauh ini kalau untuk yang dalam negeri kayaknya banyak-banyak aja ya. Soalnya gue udah lihat tuh papan-papannya tuh udah banyak ini siapa yang invest terus pembangunannya. Cuman kalau dari sisi mungkin corporate secara luas lah ya, whether itu dalam negeri atau internasional, karena yang diusung IKN itu adalah kota masa depan atau sustainable smart city lah ya. Nah, terkadang sustainable smart city ini masih sangat kurang gitu. Contoh model yang memang benar-benar sukses ya. Jadi jangankan kita bicara misalnya US gitu, mereka aja permasalahan sosialnya, kriminalnya banyak, padahal dia negara maju gitu kan. Nah, mungkin ya kiblat terdekat kita kalau Asia ya China gitu, dan itu kan yang paling banyak kerjasama dengan Indonesia gitu ya, dalam sisi teknologi, terus transportasi gitu. Jadi mereka yang melihat kayak oh ini Indonesia nih yang bisa digandeng untuk ya sama-sama. Ya bisa dibilang kayak Asia Power lah ya. Nah, kalau bisa dibilang ya sebenarnya lebih ke literasi bahwa ya perencanaan IKN ini udah sejauh mana sih untuk meyakinkan para investor ini. Karena kalau dalam negeri kita aja ya, istilahnya gini, kalau orang luar itu melihat udah sejauh mana sih rakyatnya mendukung. Iya kan, ini kan jadi bumerang ya buat negara kita nih berkoar-koar di forum internasional. Oh ya kita mau membangun IKN dan segala macam, kita udah kasih ini ke sosial, sisi lingkungannya ini. Tapi yang disoroti internasional adalah medianya. Media kita aja ngangkatnya lebih banyak sisi negatifnya. Nah masalahnya gini, kita mau maju, rakyat kita nggak mendukung. Ya, kita kembali kan. Pertanyaannya kembali ke sana, nggak mungkin ada orang yang mempercaya gue mau ngasih uang ke lo, tapi internal lo sendiri jelek-jelekin lo nih. Jadi serba Memang salah. kenyataannya kayak gitu kok gimana? Ya itu kan kita kembalikan ke rakyat Indonesia ya masing-masing untuk melihat perspektif itu sih sebenarnya. Jadi ya nggak bisa disalahin juga orang luar, karena yang tahu dapur kita atau negara kita ya rakyat kita sendiri ya. Kalau rakyatnya nggak mendukung, gimana orang lain mau mendukung? Intinya kan gitu ya. Ya iya, makanya bisa emang kedua. Tapi gue pengen tanya, kemarin kalau nggak salah lo sempat ke IKN langsung tuh lihat pembangunan itu, lo tambah optimis apa jadi pesimis tuh ngelihat pembangunan kemarin? Gue sih orangnya optimis ya, walaupun ya sebenarnya kalau dengar dari Pak Danis langsung ya dari PUPR yang memang fokusnya lebih ke infrastruktur ya. Ini kita nggak bicara tentang SDM ya, karena SDM itu butuh waktu ya kan. Kalau infrastruktur kan dari Pak Danis itu ya tadi yang gue udah nyampein, kalau IKN itu ada 5 tahapan gitu, dan ini tuh baru tahap pertama dari 2022 sampai 2024, dan memang fokusnya basic facility lah. Ya sekarang sih udah 90%-nya harusnya ya, karena waktu gue kunjungi tuh hamin sebulan persiapannya, dan 2 hari setelah gue kembali dari kunjungan itu air bersihnya udah mengalir tuh di dalam. Lo lihat sendiri? Iya sih. Padahal sempat diisukan airnya belum ready ya kan. Sebenarnya lebih ke ini sih, karena memang air itu udah maksudnya dari tap water udah bisa langsung diminum kan. Jadi ya mungkin dia butuh proses kan. Jadi ya sekarang udah jadi gitu. Jadi gimana lo, sikap lo mendengar dari penjelasan Ain nih sebagai penutup nih? Sebagai penutup, Iya. nggak setuju. Makin dibenci sama rezim, makin sulit nih hidup saya gitu. Ngomongin IKN lagi. Ya, tapi karena gue punya konsepsi gini, gue inget gue dulu pernah belajar politik perkotaan. Mungkin ini salah satu hal yang lebih menarik. Jadi dulu gue juga pernah ngerasa bahwa Jakarta tuh kekecilan buat membangun beban ibu kota. Gimana kalau kayak sekarang kayak Jabodetabek ibu kota buat menahan beban Jakarta sebagai ibu kota. Terus gue dikatain sama dosen gue gini, kamu tuh egois gitu. Dosennya itu lagi sekarang masih ada tuh. Masih ada. Siapa dosennya? Ada dah, jangan.
Tapi gue dapet satu konsepsi yang menarik dari dia. Daripada kamu ngegedein ini ibu kota atau mindahin ini ibu kota, mending kamu suruh BUMN perusahaan-perusahaan itu keluar dari Jakarta. Jadi dalam artian kan selama ini kenapa akhirnya Jakarta dianggap terlalu terbebani dengan kota bisnis dan kota pemerintahan. Dan di luar Jakarta tuh nggak terbangun dan segala macam ada. Konsepsi dia keren juga sih, maksudnya lu ngapain Pertamina Rokan Ilir ada di Jakarta? Yaudah di sono di Rokan gitu. Lu ngapain VT Vale ada di sini? Udah lu di Manokwari sana. Ngebangun di sana dan lu nggak boleh berkantor di sini gitu. Dan banyak hal-hal yang kayak gitu. Gue bahkan bulan lalu jatuhnya pemetaan juga kan. Bulan lalu bahkan gue ke Batam. Gue amazed dengan Batam yang ini Batam kalau dikelola dengan serius dan dikasih dana yang lebih banyak, Singapura kalah deh kayaknya. Maksud gue ke Batam Bapak cuma jajan di Alfamart sama saya Pak. Jangan sosok ini Pak, jangan sosok ngeliat kan Batam. Keren. Oh iya. Menurut gue keren kalau ditata dengan serius. Bahkan ya mungkin cuma butuh dana 5% dari anggaran keseluruhan IKN tuh Batam tuh udah jadi kota internasional yang sangat begitu dekat lagi dengan Singapura dan Malaysia kan. Dia bisa cukup dengan 5% anggaran dari IKN, saya yakin bahwa itu udah bisa jadi kota yang sangat maju dan bahkan dia udah smart city di mana kabel listriknya tuh udah di bawah duluan gitu kan. Itu menurut gue itu hal-hal yang akhirnya mungkin selama ini banyak pembangunan yang nggak merata, tapi nggak meratakannya itu bukan dengan cara cari titik pusat pembangunan baru dong, tapi disebar aja titik pembangunan itu poin gue ya. Dan akhirnya ini jadi jalan yang lebih murah dibanding buat kata siapa lebih murah Bapak? Menurut gue ya. Menurut gue. Nggak apa-apa kan. Dan menurut beberapa orang pribadi. lainnya opini pribadi juga sih sebenarnya. Ya sampai sekarang sih gue masih belum terbuka nih mata gue untuk mendukung IKN. Tapi gue takut juga sebenarnya kemarin gue sempat berpikir kayak gini. Nih kayak jangan-jangan Jokowi ini bisa jadi kayak Soekarno. Gue agak membela sedikit, mengamankan diri sedikit. Ya. Maksud gue, dulu Soekarno ngegusur banyak orang Betawi di Senayan, kan dibenci sama orang satu Jakarta, ngegusur sebegitu banyak orang Jakarta dari Senayan, kompleks Senayan itu, Gelora Bung Karno dan sekitarnya kan. Tapi kan sekarang jadinya kita punya area pusat olahraga yang sangat terintegrasi di Senayan gitu. Ya mungkin nanti kalau misalnya di 2045 ini beneran jadi serius dan ya mungkin juga Jokowi akan jadi legenda gitu. Kalau misalnya IKN berhasil. Kalau misalnya IKN berhasil. Kalau berhasil ya. Iya. Iya maksudnya kan gue mencontohkan itu kan karena ya mungkin lo lagi kaum yang menentang gitu ya. Iya. Kalau berhasil, oh ya udah gitu. Kalau berhasil ya udah gitu. Tapi kalau jadinya kayak kota-kota mati kayak Myanmar ya, makin dikutu. Karena anak cucu lo yang harus nanggung masalahnya ya kan. Iya. Nanggung hutang negara. Aduh, gagal lagi. Itu sih dari gua mungkin terakhir. Ya semoga enggak lah ya. Iya. Kalau gua nih boleh kesimpulan gak sih? Gua stand up gua jelas, gua dukung IKN. Antek rezim. Bukan antek rezim. Antek rezim. Ini adalah satu hal yang perlu dikorbankan di generasi kita menurut gua. Butuh keberanian. Jadi mengorbankan pajak-pajak yang gua bayar itu. Ya apapun lalu kan udah kaya juga gitu. Tapi menurut gua ini adalah satu, gua bilang ya, Cok. Satu zaman politik yang nggak bisa kita kendalikan. Jalan apa enggak, ini tetap jalan buat saat ini. Tapi gua sebagai political scientist, menurut gua penting untuk mengamankan warga lokal di sana. Minimal punya kemampuan untuk mengadvocate dirinya dia sendiri, hak mereka ketika harus bernegosiasi maupun berdialektika dengan kekuasaan ketika otoritas ada. Nah, gua nggak mau nih kejadian kayak zaman-zaman dulu Soeharto ngirim-ngirim orang ke daerah, akhirnya muncul ketimpangan politik di sana. Makanya poin Gerbang Tara ini itu bukan mengadvokasi pemerintah sebenarnya, tapi memperkuat civil society agar mampu minimal bernegosiasi dengan kekuasaan nanti di sana, Bos. Yang akhirnya apa, hak mereka terpenuhi itu yang pertama, Bos. Yang kedua adalah menurut gua hari ini daripada mengutuk terus nih, tapi nggak menyiapkan orang-orang lokal champion ini kuat, itu menurut gua akan lebih parah lagi. Bisa jadi apapun yang dilakukan sama pusat, ya
itulah yang terjadi dan gue berharap itu tetap equal. Nah yang ketiga nih, gue baru kemarin posting quotes dari Peter Kropotkin, Pak. Siapa, Seorang Pak? anarkisme. Anarkisme. Anarko-sindikalis dia. Anarko-sindikalis, dia bilang apa, Pak? Perubahan itu hanya terjadi sama orang-orang yang punya harapan. Gitu. Dan IKN adalah harapan, Pak. Gila, gue ngebela negara pakai orang anarko. Gila. Anarko. Keren. Gue baca ulang nih, gue baca ini. Nge-quotes-nya Ini anarko, Pak. Anarko dukung negara ini, Pak. Bentar, Pak. Anarko kan padahal nggak percaya negara ya. Iya, Dia tapi nggak saya percaya pakai ada untuk negara. membela negara, Pak. Ini udah sangat diada-adakan sekali. Iya, betul. Sangat dia. Wah, Ya, itu lagi argumen. Hilang, Pak, hilang. Pokoknya Hilang, Peter Kropotkin gitu, Pak. Iya, itu. Jadi thank you, Ai, udah Oke, ngasih Ai. pandangan. No dan offense ya. Guys, dan ini no adalah offense. proses dialektika saja karena gue pikir memang di anak-anak muda masih pro kontra. Caci Ai aja di kolom komentar. Yang penting kita berdiskusi konstruktif buat masa depan Indonesia. Amin. Bye bye. Bye-bye, makasih.